Loka. Loka. Lokacast. Halo teman-teman Loka Folk semua, balik lagi dengan aku Zahra Hairunisa dari Loka Lab. Nah, di LokaCast 5 kali ini kita masih nih membahas mengenai aksesibilitas untuk disabilitas. Sebenarnya bisa apa sih kita untuk mewujudkan nih kota yang ramah dan inklusif terhadap semua warganya? Bisa apa nih? Nah, sekarang kita masih nih bersama Disabilitas Bergerak Indonesia dan juga komunitas sahabat disabilitas. Saya beberapa kali karena saya sehari-hari bermobilitas menggunakan sepeda dan transportasi umum, ada tuh beberapa kali saya temui di busway. Jadi menuju busway-nya sih beberapa halte sudah cukup inklusif ya, seperti penyediaan lift di JPO, kemudian ada guiding block di boarding platform halte. Nah, akan tetapi dari boarding platform halte naik ke bisnya itu kan ada gap tuh. Nah, itu yang belum terdapat solusi hingga sampai saat ini gitu untuk teman-teman pengguna kursi roda, untuk teman-teman disabilitas netra itu seperti apa. Jadi harus didampingi gitu. Nah, tadi yang perlu diingat juga nih oleh teman-teman, oleh kita semua ya, itu terkait asas mandiri ya, prinsip mandiri ini saya juga pernah mengobrol dengan salah satu komunitas disabilitas juga. Disabilitas tuh juga ingin mandiri gitu, ingin bermobilitas di kota seperti layaknya kita semua gitu. Nah, untuk mencapai hal itu, solusinya kan harus penyediaan sarana secara universal, ya kan? Kotanya dulu nih yang menyediakan sarana secara universal. Dan tadi juga yang menarik dari obrolan kita adalah kota menyediakan sarana. Kotanya itu bukan hanya pemerintah, tapi pemerintah dan juga kita nih warga masyarakatnya bahu-membahu nih mewujudkan infrastruktur yang inklusif dan transportasi yang inklusif. Dan sarana di sini tadi juga beberapa kali ya kita singgung, bukan hanya perihal sarana fisik, akan tetapi sarana-sarana non fisik seperti bukan sarana ya, mungkin intervensi non fisik kayak penertiban, kemudian hal edukasi gitu, sosialisasi, hal seperti itu yang harus menjadi satu kesatuan gitu. Jadi memang ini banyak faktor ya, Mas dan Mbak gitu di sini. Nah, mungkin nih di sini yang salah satu hal yang aku kepo-kepo juga nih dari Mas dan Mbak, kalau nyebrang tuh gimana sih Mas, gimana sih Mbak gitu, karena aku merasa aku tuh pernah hitungin ya lampu lalu lintas itu berapa detik gitu. Jadi lampu lalu lintas buat nyebrang, kalau di Jakarta kan ada pelikan crossing, bahkan kalau nggak ada pelikan crossing itu yang kita mau nyebrang, kita neken tombol dulu baru kita nyebrang. Nah, bahkan di model yang kayak gitu tuh cuma dapat 20 detik gitu. Sedangkan saya mikir, kalau misalnya 20 detik, teman-teman yang disabilitas netra, teman-teman yang pakai kursi roda, itu apakah cukup tuh nyebrang sebegitu lebar jalan dalam waktu 20 detik gitu? Apalagi yang datangnya di tengah-tengah. Aku tuh kepo, heran. Sedangkan penyeberangan juga kan belum semuanya ada guiding block, zebra cross. Nah, itu bagaimana tuh menyiasatinya kalau misalnya Mas Damba nyebrang di ruang kota? Kalau mungkin saya sedikit dan ini teman-teman tambahkan ya. Kalau teman-teman tunanetra itu sebetulnya gini, kalau teman-teman tunanetra itu ini masyarakat sebenarnya jangan tahu ya. Ketika kalau nggak salah beliau kan punya tongkat. Nah, ketika tongkat itu diangkat ke atas gitu, itu harusnya masyarakat tahu bahwa aku pengen nyebrang, tolong kasih aku jalan. Harusnya mereka tahu gitu. Biasanya kalau benar kan ya Pak ya. Jadi kalau tongkatnya diangkat kalau nggak salah itu kan ada bagian yang berpendar itu ngeluarin cahaya. Ya kan kalau malam itu kalau kesorot lampu dia ngeluarin cahaya. Itu dia pengen nyebrang. Kalau selamanya dengan saya dan teman-teman kursi roda kebanyakan masyarakat sudah tahu dia akan pelan ketika kita nyantai aja gitu. Tabrak tabrak aja lah. Pasti nggak mungkin lah gitu kan ditabrak, nggak mungkin lah. Biasanya langsung mungkin kalau di Jogja
di Jogja ini sekarang sudah lebih maju ya tentang transportasi dan sebagainya karena gempa, Mbak. Berapa Oh, banyak orang pakai kursi roda sekarang pakai gempa itu, berapa banyak. oh, Jadi menurut saya kadang-kadang hal-hal seperti ini aksesibilitas tercipta itu harus nunggu sesuatu yang besar dulu momen gitu. ya, nunggu momen Nah, ya. ketika Jogja gempa itu sekarang setiap bangunan sudah ada. Sekarang setiap kelurahan sudah bisa masuk kita. Jadi ada apa? Ada kamar mandi khusus disabilitas, ada RAM untuk sana. Hmm. Kemudian Trans Jogja juga sudah welcome, sudah. Ya cuman memang RAM-RAM-nya kadang-kadang apa? Pelengsengannya itu kadang-kadang terlalu 45 derajat dan sebagainya memang seperti itu. Tapi kalau secara stafnya si apa yang itu yang menjaga itu pasti selalu ketika datang ada yang baik langsung mas kita bantu dan di dalam bus itu sudah ada tempat khusus jadi ada tanda kursi roda dan itu hanya dipakai oleh teman-teman disabilitas yang tidak disabilitas nggak akan pakai tempat itu gitu loh. Di Jogja sudah mulai ini karena memang ada momen seperti itu. Nah kalau sekali lagi kalau jalan selebar itu dengan berapa detik mungkin nih Mbak Yesi Indah mungkin bisa menjelaskan. Kalau saya sih sama teman-teman ya sudah memang harus ada guide-nya ya, ada pengawalnya. Ya saya akan di samping dia, saya akan coba berhentikan gitu sampai ke tempat selanjutnya. Jadi kadang-kadang kalau teman saya suka ini apa kereknya yang satu diangkat gitu kan dia pakai krek dua, yang satu diangkat. Awas kau nabrak tak keprok gitu. Nabrak tak pukul kamu. udah ada dia semua. Lucu-lucu kalau di sini. Jadi kalau mungkin Mbak Yasina ini bisa menambahkan dan tadi aduh saya lupa saya Mbak Sang tadi. Mbak Alifa. Nah, Mbak Mbak Alifa, Alifa oh ada Mbak Alifa mungkin juga Pak menjelaskan Ivan. mungkin. Uh, Ya sih. jadi seperti itu mungkin. Kemudian sedikit saya menambahkan tentang tersedianya akses itu bagi kami adalah satu pengakuan kami ada. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Yang ketiga adalah kesetaraan. Kami setara dengan yang lain gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan. Selanjutnya adalah kemandirian dan yang terakhir adalah kita bebas merdeka. Berarti kita tuh setara. Jadi kalau aksesibilitas itu ada, nyaman tadi syaratnya tadi nyaman, aman, mandiri, ya udah kita merdeka. Nggak ada lagi kamu disabel dan saya non disabel. Jadi semua akan sama gitu loh. Karena sebetulnya kita bisa jadi apa saja kok. Kalau dikasih ruang gitu loh. Ya mungkin mohon maaf mungkin saya bilang di zamannya Pak Jokowi itu semua lebih enak ya. Saya tuh berapa kali Mbak daftar itu ditolak sama satpam karena oh ini nggak boleh cacat fisik Pak, udah nangis, ditolak nangis. Bahkan ketika sekolah saya tuh pengen banget ke STM Mbak. Ketika STM di depan udah tulisan STM tidak boleh cacat fisik dulu. Saya masuk 1995. Pulang saya nangis sama bapak, saya pengen STM. Padahal STM saya tuh pengennya elektro, bukan mesin, bukan apa gitu. Kan hubungannya dengan hal yang kecil gitu. Ya mungkin karena dulu saya saking belum beraninya, saya tidak ada advokasi. Kalau sekarang kan udah banyak LSM advokasi ya. Kemudian tidak dilindungi. Nah, di zamannya Pak Jokowi ini sampai saya selalu teriak-teriak ke teman-teman disabilitas. Kue gak sekolah oh. Kayak kamu nggak ada sekolah tak bantu gitu. Saya coba carikan linkan dengan dinas dan sebagainya supaya dia bisa sekolah. Karena apa? Di sini kan sekarang ada jalur khusus disabilitas. Saya dulu mau jadi nggak usah jadi pegawai lah Mbak. Jadi karyawan aja susah Mbak, ditolak-tolak terus gitu depan satpam. Jadi saya setuju dengan Mbak Yesi Indah bahwa jangan salah loh. Juga ini teman-teman tunanetra itu bisa jadi apapun loh. Sekarang pun dinas sosial pun hanya mengkursus teman-teman tunanetra untuk jadi apa? Tukang pijat. Saya marah-marah itu. Jadi salah itu. Ada Mas Rama, mitra netra itu dia bisa programmer komputer, dia bisa bikin game. Kemudian ada Pak di sini ada Pak Setio itu dia manunggal dia profesor S3 malah. Kemudian banyak sekali teman-teman Mas Joni itu yang sekarang jadi ketuanya Sigap. Itu dia tunanetra tapi cerdas sekali gitu loh. Jadi banyak teman-teman tunanetra yang bisa jadi apapun gitu loh. Tapi kebanyakan wes dilatih pijet wae selesai. Itu salah. Jadi itu yang ini maaf aksesibilitas tapi masih kemana-mana tapi juga termasuk saya pengen ya mungkin kalau teman-teman saya di Belanda bilang Belanda butuh waktu 30 tahun berjuang sampai disabilitas setara. Nah di Indonesia itu baru berapa tahun kamu berjuang Muji dan lain itu. Ya mungkin momennya 2007 yang gempa kemarin itu baru mulailah muncul aksesibilitas dan sebagainya. Nah tadi sekali lagi ketika aksesibilitas tercipta jangan berpikir hanya untuk kami disabilitas. Enggak, lansia juga
Ibu-ibu hamil juga, kemudian betul. ibu yang bawa kereta dorong. Kalau di Jerman itu ketika ada bus itu dia datang seret, kemudian dia sopirnya lihat itu ada orang bawa kereta dorong. Itu busnya ngempas sendiri, gitu ya. Kemudian dia masuk, sudah masuk, itu baru kempas lagi, udah baru naik lagi, gitu. Dia pakai apa? Suspensi, jadi dia bisa naik turun. Nah, itu setiap ada lansia juga dia ngempas sendiri, kemudian sudah masuk di dalam baru naik sendiri. Nah, itu mungkin impian saya sama Mbak Yasinda supaya kita orang-orang yang susah kayak gini, kayak saya kan harus kemana-mana pegang kaki yang kiri ya, kalau nggak pegang kaki nggak nyampe. Kayak teman-teman, kaki mau ketinggalan. Seperti jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi ketika kami ada aksesibilitas adalah kesetaraan yang kami inginkan. Jadi equal right now, jadi persamaan hak sekarang itu yang kami inginkan. Jadi begitu mungkin Mbak Yesi monggo, tadi Mbak Alifah Iya. juga monggo. Ya mungkin kalau aksesnya ada kan kita nggak akan ngerepotin orang lainnya gitu ya Mas ya gitu. Iya betul betul. Nggak harus repotin orang lain kalau aksesnya itu ada gitu. Ya, tadi seperti apa yang Mas Muji bilang nyebrang gitu. Seperti itu. Jadi emang saya kan suka ada yang ini juga apa yang nganter gitu ya. Jadi ya paling yang ngejaga itu yang pasti di itu yang itu mobilnya, tapi karena emang kelihatan juga kan pakai kursi roda, mobil-mobilnya juga suka pada ngeh sih, jadi nggak terlalu ini juga, mungkin nggak apa pada berhenti dulu gitu, nggak terlalu ini, nggak susah juga sih. Apalagi kan kalau di Garut juga masih belum apa transportasinya belum seperti di Jakarta yang banyak gitu, jadi nggak terlalu sulit untuk saya gitu. Iya, Mangga. Ini bagaimana nih tanggapan dari di sini ada Mbak Alifa dan Mas Irfan mungkin ya terkait tadi nyebrang, kemudian harapan-harapan nih terkait mobilitas untuk teman-teman disabilitas di ruang kota. Iya, baik, terima kasih. Tentunya harapan bagi saya secara pribadi atau bagi teman-teman disabilitas pada umumnya, harapan kami adalah kami bisa beraktivitas dengan nyaman, aman, dan mandiri tadi. Karena gini, kalau misalnya di sini pemerintah lah saya katakan sebagai pemangku kewenangan mau setidaknya berinvestasi untuk hal ini, lalu di sini kami bisa mandiri, kami bisa menjadi pribadi yang produktif, maka kami juga akan bisa berkontribusi gitu. Maksudnya untuk pembangunan masyarakat di sekitar kami, tidak hanya bagi diri kami secara pribadi saja gitu. Artinya kami hidup juga bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat di sekitar kami kalau dukungan dan sarananya tadi ada gitu. Lalu menyadari kepentingan masing-masing. Seperti tadi saya contohkan, ketika saya bukan 1-2 kali ketika saya jalan di trotoar lalu ada pengendara motor, entah mungkin dia terjebak macet atau bagaimana. Iya, dia punya kepentingan mungkin dengan dia melakukan hal itu dengan berbagai macam alasan, tapi kami juga punya kebutuhan dan kepentingan kami. Jadi saling menghargailah antara kita sama-sama memiliki kepentingan dan kebutuhan, keperluan dan ya hal-hal yang harus kita penuhi gitu sebagai manusia. Kita saling menghargai hak-hak kita masing-masing sebagai manusia, kewajiban kita sebagai manusia, sebagai masyarakat. Maka dengan seperti itu saya yakin antara disabilitas dan masyarakat yang non disabilitas kita bisa hidup berbaur. Gitu saja sih mungkin. Mungkin Pak Irfan atau mungkin mau ingin bercerita kembali mungkin dari Mas Mumu dan Mbak Yesi juga monggo nih terkait harapan-harapan sebenarnya apa yang perlu ditingkatkan di ruang kota gitu untuk agar kita semua ya sebenarnya tadi sekali lagi nih di highlight juga perihal penyediaan sarana atau penjaminan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemandirian untuk teman-teman disabilitas tuh bukan hanya untuk teman-teman disabilitas manfaatnya, tapi untuk ibu hamil, untuk lansia, untuk orang-orang yang lemah juga itu menjadi bermanfaat juga. Jadi kayak
spillover-nya tuh banyak gitu. Seperti itu. Mohon maaf juga ya, kadang seperti pemerintah dan siapa masyarakat umum lainnya juga jangan ngerasa kita sekarang bisa jalan, kita sekarang bisa melihat, kita Betul. sekarang bisa mendengar. Setuju, Seperti yang setuju. saya rasakan. Saya juga kan disabilitas saya bukan dari lahir. Saya kecelakaan. Silakan. Ya, dari lahir sampai beres SMA saya bisa jalan. Saya bisa ke sana kemari. Karena setelah kecelakaan kan saya tidak bisa berjalan dan harus menggunakan kursi roda. Jadi alangkah lebih bijak, lebih punya hati nurani dan apalah hatinya kita itu bukan artian saya mendoakan ya, tidak itu bukan seperti itu, tapi itu akan terjadi gitu, bahwa kalau kita yang tadinya sehat dan istilahnya normal lah gitu ya, bisa saja satu hari nanti ada kecelakaan, ada sakit atau apa, kita menjadi disabilitas seperti yang saya rasakan sekarang gitu ya. Jadi jangan kita kasarnya jangan biarin aja, dah kita mah nggak butuh itu, dah kita mah bisa jalan gitu. Jadi nggak empatinya nggak ada gitu. Jangan seperti itu juga gitu. Karena yang ya itu seperti yang saya bukan dari lahir kan disabilitasnya. Jadi itu bisa terjadi pada Anda sekalian apa yang kita rasakan sekarang gitu. Jadi mungkin semuanya juga harus memikirkan itu, karena sekarang kita bisa jalan, kita bisa tidak memerlukan alat bantu dan lain sebagainya, tapi mungkin suatu hari nanti kita bisa menjadi disabilitas. Jadi alangkah baiknya itu diperhatikan oleh semua sarana dan prasarana itu, karena yang bisa mengakses itu bukan hanya disabilitas seperti tadi orang tua, ibu hamil, yang sakit, itu kan bisa mengakses itu semua juga, Mbak, seperti itu. Mantap. Ini wah, banyak banget ya, ini sangat kaya kayak insight. Ya sedikit Mbak, Mas itu pernah jadi lomba teh. Jadi saya ambil aja. Jadi itu tadi aku pernah bikin lomba stiker gitu. Dan yang menang ini, jadi siapkah Anda menjadi disabilitas gitu. Kok kamu bisa bilang gitu? Kemudian dia presentasi, gini Mas, karena sekarang usia semakin tua udah mulai gampang masuk angin, pinggangnya udah mulai pegel-pegel, tahu-tahu pengapuran, terus semakin tua kita semakin budak, semakin lamur itu memandang sesuatu nggak jelas. Jadi ya kita harus siap jadi disabilitas. Makanya jadi ketika dia bisa ini, jadi siapkah Anda menjadi disabilitas itu yang jadi pemenangnya waktu itu dapat hadiah, kalau nggak salah cangkir atau apa, saya lupa itu waktu itu seperti itu. Jadi memang harus dipersiapkan juga itu. Jadi setuju sekali dengan Mbak Yesi Indah. Jadi seperti itu. Mungkin ini akan jadi masukan. Saya berharap Mbak Alifah juga memberi masukan, karena teman-teman tunanetra tadi kadang-kadang saya juga selalu bingung. Mungkin nanti Mbak Yesi Indah ketiknya, Mas kok aku tuh pengen kursus seperti kalian, kok selalu dikasih pijat aja terus. Mungkin Mbak Indah bisa ngasih masukan, Mbak Alifah mungkin bisa ngasih masukan keinginannya teman-teman itu seperti apa. Jadi mungkin hubungannya dengan sarana prasarana mungkin bisa lebih ini lagi. Halo. Oh iya. Ya gini. Sebenarnya ya itu juga sih, benar sekali. Kenapa tunanetra itu orientasinya pelatihannya itu adalah memijat, dan kesannya tuh itu aja gitu keahlian yang dimiliki. Padahal kalau digali itu sebenarnya masih banyak sekali. Contohnya, saya punya teman-teman banyak sekali yang mereka punya skill yang sangat luar biasa di bidang musik. Lalu tapi di sini masalahnya mereka tidak tahu kemana untuk menyalurkannya. Ujung-ujungnya mereka jadi maaf ngamen gitu kan. Padahal skill mereka itu bagus gitu. Kalau seandainya itu bisa difasilitasi dengan baik, itu akan bisa menjadi sebuah profesi yang menghasilkan income bagi mereka, bisa membuat taraf kehidupan mereka naik, dan bisa membuat mereka menjadi orang yang dihargai. Saya punya teman, dia jago main gitar, jago nyanyi, atau yang lain yang mungkin banyak yang jago kesenian Sunda, atau saya secara pribadi ya, saya sangat tertarik dengan dunia bicara.
dengan dunia public speaking itu saya sangat tertarik sekali. Seandainya saya punya kesempatan untuk mengasah kemampuan di bidang ini gitu. Dan ya tadi seperti yang saya katakan, kalau investasi untuk inklusivitas ini bisa dilakukan, kami atau kita disabilitas ini bisa menjadi individu-individu yang produktif, dan produktivitas kita itu juga akan bisa berkontribusi bagi banyak orang. Saya yakin itu. Kalau ini bisa dilakukan, itu mungkin. Ya setuju, karena yang membatasi tuh ya udah hanya keterbatasan mobilitas aja sebenarnya gitu. Bukan hal-hal yang lainnya juga. Sedikit tambahan, Mbak. Teman-teman tunanetra itu mereka punya ibaratnya kalau otaknya itu Pentium 10 entah berapa. Ingatan mereka cerdas. Hari ini ketemu jenengan, besok ketemu ini Mbak Zahra ya, dia tahu. Padahal tidak melek, tidak melihat tadi. Kemudian sensor ininya juga, saya punya teman Mas Tanjung, jadi ketika saya jalan tuh, kemudian pulangnya saya tidak lewat jalan itu, dia, Mas ini nggak lewat jalan tadi ya? Aku bilang, sok tahu. Kamu bilang, bener Mas, ini nggak lewat jalan tadi gitu. Ternyata dia hitung, ketika keluar dari itu, ini nanti saya nabrak polisi tidur 3, habis itu nanti belok kiri, nanti saya ada tempat gitu. agak teduh gitu. Jadi, aku juga baru tahu. Ini loh Mbak, sensor kulit mereka itu peka, kemudian ingatannya sangat luar biasa. Jadi jangan salah, itu keistimewaan teman-teman netra itu seperti itu. Makanya saya selalu bilang sayang kalau mereka juga itu kamu sayang sekali. Jadi itu, jadi saya berharap mungkin ke depan bisa lebih maju lagi dengan tadi ada topik sarana prasarana ini. Ya mungkin itu dulu dari saya, mungkin nanti bisa ditambahkan lagi yang lain. Oke, mungkin ini yang terakhir nih, ada dari Pak Irfan, mungkin ada yang ingin diceritakan Pak terkait harapan-harapan untuk agar kita semua termasuk teman-teman disabilitas itu bisa nih kita melakukan mobilisasi di dalam kota, kemudian naik public transportasi umum gitu-gitu. Oke, sepertinya sedang tidak dalam jangkauan ya Pak Irfan ya. Ya nggak apa-apa. Ini mungkin tadi sangat kayak insight sekali nih. Saya juga jadi belajar banyak banget gitu. Ini coba itu Bu Kustini dari tadi belum diberikan kesempatan. Oh iya. Oh ya, Bu Tini sepertinya ingin menyimak saja tadi. Katanya. Atau ada yang ingin disampaikan Bu Tini? Putih, kita tunggu suaramu. Sebenarnya kan sebenarnya 3 kan dari DBI, tapi mungkin saya hanya sedikit menambahkan saja bahwa Kak Zahra ada Permen PUPR nomor 14 tahun 2020, kemudian ada PP nomor 40 tahun 2020 juga, itu tentang aksesibilitas. Jadi sebenarnya sudah ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah bagaimana sarana dan prasarana agar bisa akses buat teman-teman disabilitas. Tapi seperti tadi yang juga udah disampaikan oleh Mas Muji, bahwa aksesibilitas itu tidak hanya berbentuk fisik ya, tapi juga ada yang non fisik gitu. Dan memang sampai saat ini sih kalau saya pribadi ngelihat bahwa di Kota Bandung sudah mulai gitu beberapa sarana dan prasarana itu sudah mulai dicoba diimplementasikan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Tapi memang pelaksanaannya, prakteknya di lapangan seringkali memang tidak sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam peraturan. Misalnya nih, untuk RAM ketinggiannya maksimal ada, itu kan ada aturan kemiringannya ya. Ya, kemiringannya itu kan ada aturan yang tersendiri itu 90 cm. Kemudian lebar pintu ya, lebar pintu juga itu kan ada aturannya, sehingga untuk teman-teman pengguna kursi roda seperti Teh Yasi itu bisa melakukan manuver gitu. Kemudian juga railing dan juga toilet ya biasanya. Betul. Nah, kemudian juga sarana-sarana untuk ibadah. Nah, ini masih kurang sekali buat teman-teman disabilitas. Kita bisa melihat bagaimana sarana tempat ibadah itu kebanyakan sangat tidak akses buat teman-teman disabilitas. Tapi sekarang sudah ada mulainya ada niat baik dari Departemen
keagamaan untuk agar tempat-tempat ibadah tidak hanya masjid tapi juga tempat-tempat ibadah yang lain itu bisa mudah diakses oleh teman-teman disabilitas gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara aksesibilitas itu peraturannya sudah ada, regulasinya sudah ada, tinggal bagaimana implementasinya. Hanya di sini mungkin kita masih menunggu nih yang akan menjadi pengawal ya ketika regulasi sudah ada, siapa sih yang nanti akan mengawal. Sekarang sudah mulai ada PP untuk Komisi Nasional Disabilitas. Inilah nanti komisi ini akan menjadi salah satu yang melakukan penilaian seperti tadi Mas Muji menyampaikan. Ini kalau misalnya tidak menyelenggarakan ini atau tidak melanggar aturan, siapa nih yang nanti yang memberikan punishment atau rewardnya? Nanti kita berharap bahwa dengan adanya KND ini akan yang sudah ada regulasi-regulasi yang ada itu sudah bisa nanti bisa dirasakan oleh teman-teman disabilitas nih. Pak Irfan juga sekarang sedang mencoba untuk menjadi salah satu komisioner. Doakan saja teman-teman. Beliau sudah lolos seleksi administrasi. Kita berharap bahwa nanti akan ada dari teman-teman dari DBI yang bisa mewakili di Komisi Disabilitas. Dan mungkin juga saya ingin menyampaikan ke Kak Zahra juga bahwa kami di DBI ada satu program lainnya, Disabilities Goes to Campus gitu Kak. Wow, oke. Ini Lokavox nih yang masih mahasiswa. Jadi sebenarnya kita udah pernah loh di ITB. Tahun kalau nggak salah tahun 2018 akhir. Aku masih kuliah. Hanya waktu itu yang ininya adalah teman-teman relawan deh kalau nggak salah, teman-teman mahasiswa ITB yang menjadi relawan. Nah, kita waktu itu memberikan kalau Disabilities Goes to Campus itu adalah kita pengen bawa perguruan tinggi itu atau universitas itu nantinya inklusif ya, cukup inklusif buat teman-teman disabilitas. Nah, jadi kami itu tidak hanya ke ITB, ke Unpad juga, kemudian ke beberapa universitas Maranatha yang sudah kita datangin. Hanya memang sejak ada pandemi itu agak susah ya kita melakukan kegiatan seperti itu, karena kalau misalnya kita melakukan Disabilities Goes to Campus biasanya 1 hari penuh, Mbak. Pengenalan ragam disabilitas, bagaimana berinteraksi dengan disabilitas, kemudian juga apa yang harus dilakukan ketika bertemu dengan disabilitas. Nah, kita pengen bahwa nanti teman-teman mahasiswa ini mereka adalah ke depan insya Allah adalah para pemimpin masa depan. Jadi kita juga berharap bahwa ada loh teman-teman atau masyarakat yang tidak seberuntung dalam tanda kutip, banyak sekali mendapatkan hambatan. Utamanya adalah hambatan-hambatan lingkungan yang sebenarnya menjadikan kita menjadi seorang disabilitas. Tapi ketika lingkungan itu kemudian sudah inklusif, dan juga masyarakat aware dengan disabilitas, bahwa nanti tidak ada lagi perbedaan antara disabilitas dan non-disabilitas. Itu saja mungkin, karena sebenarnya saya di sini kan janjinya hanya sebagai pendengar aja. Wah, mantap tadi Pamungkas. Jadi itu kalau misalnya teman-teman nih pendengar dari Lokavox sebutannya. Lokavox ya, yang masih kuliah atau yang masih sekarang menjadi mahasiswi. Sebenarnya kami dari DBI itu siap ya untuk membantu datang ke kampus-kampus. Kita pengen mengenalkan keragaman disabilitas. Oh iya, tadi Kak Zahra juga bertanya apa sih ragam disabilitas gitu. Iya, itu mungkin teman-teman Lokavox juga masih belum familiar nih sebenarnya apa ini itu. Jadi ragam disabilitas itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 itu ada 4 ya Kak ya. Yang pertama adalah disabilitas fisik. Disabilitas fisik itu mereka yang memiliki hambatan mobilitas ya. Bisa karena kehilangan salah satu fungsi tubuh, bisa amputi, atau misalnya juga bisa paraplegis seperti Teh Yesi, atau bisa polio seperti saya dan juga Kang Irfan, atau juga yang memiliki tadi seperti Mas Muji juga polio kaki kiri ya, lemah kaki kiri, dan juga yang masuk ke dalam disabilitas fisik itu juga yang little people, yang mohon maaf yang kecil gitu tubuhnya.
Ya, itu Cepol adalah lah. disabilitas fisik. Kemudian ada disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik itu juga terbagi dua. Sensorik yang karena kehilangan penglihatan seperti Teh Alifa, baik itu secara keseluruhan atau totally blind maupun juga sebagai vision. low vision gitu. Jadi Hmm. masih bisa melihat, hanya memang terbatas kemampuan penglihatannya. Kemudian juga sensorik karena pendengaran dan komunikasi. Ini juga yang masuk ke dalam disabilitas sensorik. Kemudian yang ketiga yaitu disabilitas intelektual. Itu mereka yang memiliki intelektual di bawah rata-rata. Dan kemudian yang keempat itu disabilitas mental. Mental itu terbagi dua, mental secara psikososial dan juga mental karena perilaku gitu. Jadi itu ada 4 kategori disabilitas yang masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu untuk ragam disabilitas. Tapi ini pun juga bisa seseorang itu mengalami double disability, bisa 2 atau 3 disability gitu kayak gitu. Dan itu sebenarnya ragam disabilitas. Dan kita juga di dalam DBI program Disabilitas Goes to Campus itu ingin mengenalkan keragaman disabilitas ini, dan juga ketika teman-teman non disabilitas bertemu dengan teman-teman disabilitas, mereka nggak ragu nih bagaimana cara menolong, cara berinteraksi, cara berkomunikasi, sehingga kadang-kadang kan teman-teman tuh juga, aduh rasanya kalau menolong takut misalnya menyinggung gitu. Tapi untuk membantu juga memang ada aturan-aturannya tersendiri, sehingga ketika pada saat memberikan bantuan itu juga tidak menjadi membahayakan untuk teman disabilitasnya. Itu ada etika-etikanya, etika berinteraksi, etika berkomunikasi, itu ada ini, dan itu yang kami lakukan di Disabilities Goes to Campus yang selama ini menjadi salah satu program dari Disabilitas Bergerak Indonesia. Wah, mantap. Itu bisa jadi sebuah kesempatan nih buat Lokavlogs yang ada di kampus nanti setelah pandemi mungkin ya. Bisa nih belajar bareng, juga bisa dilihat juga nih di kampusnya apakah sudah ramai disabilitas atau belum, dan juga tadi lagi-lagi diingatkan bahwa perihal penjaminan inklusivitas untuk mobilitas itu bukan hanya ditentukan oleh sarana fisik, tapi kita juga sebagai manusia itu menjadi tanda kutip sarana juga nih untuk penjaminan keamanan dan keselamatan, kenyamanan dan kemandirian teman-teman disabilitas seperti itu. Ya, terima kasih banyak ini. Aduh, sebenarnya ingin ngobrol lebih jauh lagi. Tadi aku juga sebenarnya udah ada catatan-catatan penting nih untuk aku sendiri. Cuman sepertinya kalau dirangkum sangat banyak ya. Tadi kita kalau misalnya kita review, kita udah ngobrolin tentang komunitas-komunitas disabilitas, banyak banget tadi. Kemudian ngobrolin juga nih pengalaman-pengalaman dari teman-teman disabilitas yang bergabung bersama Lokavlogs hari ini di Lokakes 4. Kemudian juga ngomongin nih hal-hal apa aja nih sebenarnya yang kayaknya nih bisa ditingkatin, harus ditingkatin nih untuk tadi penjaminan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemandirian dari teman-teman disabilitas. Dan juga tadi ya perlu diingat bahwa bukan perihal fisik, tapi bukan hanya perihal fisik, akan tetapi perihal non fisik juga gitu. Dan edukasi, kemudian sosialisasi, kemudian saling membantu, bahu-membahu membantu, itu salah satu faktor yang penting juga gitu dalam penyediaan aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas. Seperti itu. Mungkin sebelum kita menutup nih Lokakes hari ini, apa ada tambahan atau kata-kata penutup mungkin dari teman-teman? Saya. Jadi ini sudah kita perjuangkan lama dari tahun 2000, mungkin 99 2000. Jadi jangan membuat keputusan apapun tentang kami, tentang disabilitas tanpa melibatkan kami. Mungkin itu sama ya Mbak Yesi, udah senyum-senyum, udah hafal, dan mungkin tadi Mbak Pak Irfan juga teman-teman ya. Jadi jangan membuat keputusan apapun tentang kami tanpa melibatkan kami. Contoh kasus ketika Trans Jogja dibangun, kami tidak dilibatkan, kemudian ketika pakai hancur semua, gak ada yang berani pakai itu.
Jadi haltenya cuman itu, kok Trans Jogjanya nggak masalah, haltenya yang RAM-nya yang ngeri. Kemudian kalau untuk masukan, jadi mungkin mbaknya nanti nggak tahu ke depan jadi dosen atau apa, jadi saya berharap seperti yang dilakukan tadi untuk Mbak Kusmi, jadi tentang edukasi tentang bagaimana berhadapan dengan teman disabilitas itu perlu dilakukan, terus termasuk bagaimana menggandeng teman tunanetra, bagaimana menawarkan bantuan, itu ada istilahnya, kalau saya bilang ada etikanya, ada sopan santunnya, dan itu wajib dilakukan. Kemudian kalau untuk kampus saya melihat UIN Sunan Kalijaga ya di Jogja itu yang sudah akses banget. Di sana juga ada juru bahasa isyarat. Jadi ketika Jumatan saya di sana ada juru bahasa isyarat yang menerjemahkan ketika ketika khotbah itu ada yang menerjemahkan. Jadi kalau mungkin bisa jadi perbandingan di UIN, bisa jadi perbandingan untuk kampus-kampus yang lain tentang aksesibilitasnya. Ya sekali lagi saya berharap semoga nanti ke depan tadi jangan membuat keputusan tentang kami. Jadi ketika sudah terjadi bangunan pun harus ada studi aksesibilitas tuh yang dipanggil kami lah. Jadi teman-teman yang kursi roda, teman-teman yang tunanetra, teman-teman yang tunarungu itu dibawa ke situ, piye, wes cocok enggak? Ini kurang apa? Jadi hanya sekedar ini nanti daripada diprotes sama Muji dan teman-temannya, udahlah tak bikinkan RAM. Nanti biar Mbak Yesi enggak protes, lah tak bikinkan RAM. Begitu kita pakai kita nggak bisa pakai. Jadi udah buang-buang duit, udah buang-buang anggaran percuma gitu. Itu harapan kami. Mungkin itu sehat. Sekali lagi kesadaran masyarakat memang yang utama, karena ketika mereka sadar bahwa adalah bagian mereka. Jadi ketika aksesibilitas itu ada, bahwa kami merasa bahwa kami itu diakui, pengakuan bahwa kami ada, kami dihargai, kemudian kami setara dengan yang lain, dan kami berharap kami bisa mandiri dan merdeka. Jadi bisa kemanapun, bisa jadi apapun. Itu saja. Terima kasih. Udah dirangkum semuanya nih, mantap Pak Mumu. Terima kasih banyak. Mungkin dari teman-teman disabilitas yang lain, Mas dan Mbak, silahkan apabila ada nih kata-kata penutup. Oleh mungkin jadi kalau kita melihatnya bahwa undang-undang ada di Perda setiap kota kabupaten sudah jelas juga banyak seperti itu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden pada sambutannya 3 Desember 2020 dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, bahwa beliau sudah mengesahkan 6 PP dan 2 Perpres, tapi implementasinya itu yang tidak bisa dilakukan oleh birokrasi yang notabene adalah pemerintah dalam konteks ini. Jadi memang perlunya sisi pengawasan yang harus dilakukan, terutama dalam konteks ini adalah kalau amanah undang-undang itu 3 tahun setelah disahkan itu harus terbentuk KND, sekarang saatnya sudah harus dibentuk KND supaya pelaksanaan penghormatan, pelayanan, dan juga bagi penyandang disabilitas itu semuanya dapat dipenuhi, dan teman-teman penyandang disabilitas di Indonesia itu tidak lagi merasa susah untuk bermobilitas, susah beraktivitas, susah mendapat pekerjaan, susah mengakses kesehatan dan lain sebagainya. Semuanya dengan infrastruktur yang sudah ada ini akan lebih memudahkan lagi bagi teman-teman ke depannya supaya dapat tumbuh dan mandiri. Intinya adalah di pengawasan seperti itu. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak ini Pak Irfan. Kemudian apakah ada lagi nih dari teman-teman yang lain tadi, atau sudah cukup? Cukup kayaknya. Cukup, Kalau ya? pengen lebih mengenal DBI, lebih mengenal apa yang kami lakukan selama ini, bisa dikepoin nih IG-nya di bangga. Apa tuh? di @disabilitas bergerak, atau di Facebook-nya juga sama, Disabilitas Bergerak. Kemudian juga di webnya kita masih pakai web gratisan di Wixsite, disabilitasbergerak.wixsite.
Kemudian kalau misalnya ingin mengenal lebih lanjut atau berkomunikasi lebih lanjut bisa lewat email di smooth.jabar@gmail.com atau juga bisa cahaya.inklusi.id@gmail.com atau juga bisa melalui kontak kami di kontak saya 0813 123 79357 atau kontaknya Pak Irfan. Di teman-teman kami juga terbuka buat teman-teman mahasiswa jika mereka ingin ikut terlibat di dalam kegiatan DBI, kami juga terbuka untuk teman-teman menjadi relawan-relawan dari DBI kayak gitu. Wah, ini aku jadi banyak banget nih belajar dari Mas dan Mbak, sahabat disabilitas dan juga disabilitas bergerak Indonesia. Nah, jadi nih, teman-teman Lokavlog, sekarang kita udah tahu ya kalau misalnya mobilitas kota yang inklusif, transportasi umum yang ramah disabilitas itu bukan hanya perihal infrastruktur fisiknya saja. Akan tetapi kitanya juga nih sebagai warga kota turut berpartisipasi dalam mewujudkan hal itu. Jadi kalau misalnya di tengah jalan kita ketemu nih sama teman disabilitas yang kesulitan, wah ini guiding blocknya putus tiba-tiba atau nabrak pohon misalnya, kita bisa nih membantu mereka dengan cara-cara yang sudah diceritain oleh Mas dan Mbak tadi. Dan juga nih perlu diingat, pengusahaan kota yang inklusif, yang ramah disabilitas tuh manfaatnya bukan cuma buat teman-teman disabilitas, tapi untuk lansia, untuk ibu hamil, untuk orang sakit itu juga ikut terasa gitu. Jadi ini adalah sesuatu hal yang mewujudkan kota menjadi lebih humanis mungkin ya. Itu yang ada nih di pemahaman aku sekarang. Mobilitas yang inklusif itu bukan hanya perihal disabilitas tapi mewujudkan kota yang humanis. Oke, teman-teman Lokavlogs, wah ini nggak kerasa udah di ujung waktu nih, padahal masih pengen banget nih ngobrol sama Mas dan Mbak semua di sini dari sahabat disabilitas dan disabilitas bergerak Indonesia. Semoga bermanfaat ya teman-teman Lokavlogs. Sampai nanti di Lokacast selanjutnya. Dadah. Lokacast.